sih, benar. Nah, seperti yang ayah terangkan tadi ya, seperti simbol-simbol yang ada di Mekah tadi. Begitu pula dengan gerakan sholat, mulai dari kemudian berdiri, ada ruko, ada sujud, ada duduk dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian dikaji lebih dalam ya, masing-masing gerakan itu ada makna filosofis apa, mungkin yang kemudian itu bisa diterapkan dalam output sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, itu luas sekali, Mas Andi. Jadi gerakan itu pertama yang saya teliti ya. Pertama secara medis itu bisa menimbulkan efek kesehatan secara fisik. Contoh yang sederhana lah. Kalau kita sedang sujud, asal betul sujudnya ya. Ketika sujud itu semua beban dari tubuh kita ada di tangan kita, bukan di sini. Maka kita akan terhindar dari ini kemudian menjadi rusak, atau misal hitam misalnya, karena semua beban di sini. Saat sujud seperti itu, jantung kita akan memompa darah lebih kuat, sehingga pembuluh darah kecil di otak kita tidak sekedar mengandalkan gravitasi bumi untuk dialiri oleh darah untuk membawa oksigen ke seluruh pembuluh darah, tetapi dia juga dipaksa oleh jantung. Karena jantung memompa, sehingga ada tekanan yang lebih besar untuk mengalirkan darah ke seluruh pembuluh darah yang kecil, sehingga orang akan terjaga dari stroke, itu aspek medis. Yang kedua, aspek hakikatnya, Nabi Muhammad yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi dalam gerakan sholat itu ada tata cara, ada kode yang diberikan oleh semesta lewat Nabi Muhammad untuk meniti ke dalam diri. Nah, itu nyambung dengan pertanyaan Mas Hendra tadi. Kalau kita sudah menemukan kode itu dan kita bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, maka gerakan-gerakan sholat tadi itu menjadi koheren dengan itu. Jadi setiap gerakan itu jadi berenergi dan berkesadaran. Nah, yang jadi masalah ini kan orang melakukan gerakan-gerakan itu hanya ingin pahala, ya, itu ingin surga, takut neraka. Jelas kan itu sudah bertentangan dengan konsep ikhlas. Sedangkan Allah sendiri mengatakan tidak menerima ibadahnya orang yang tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kan artinya kita melakukan itu dengan senang, karena yang kita lakukan itu memberikan dampak secara langsung pada diri kita. Dampak fisik, kita menjadi tambah sehat, gitu. Dampak batinnya kita menjadi tenang, menjadi tentram. Karena apa? Sesuai dengan kata-kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat li-dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sedangkan Allah sendiri mengatakan fazkuru dzikran katsir, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi sholat secara syar'i itu mengukuhkan untuk selalu bisa ingat kepada dia. Dan kapan kita bisa ingat kepada dia? Kalau sudah kenal dia. Kembali lagi, harus kenal jati diri lagi. Awaludin bil ma'rifatillah. Awaludin ma'rifatullah ta'ala wa rasulullah. Ya, awalnya agama mengenal Allah, mengenal dulu. Karena Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu. Betul. Isra Mi'raj juga. Dan kita sudah sepakat bahwa sholat dimulai setelah beliau Isra Mi'raj. Jadi artinya kan beliau tidak sholat dari kecil. Oke, sholat ini kan kalau dalam ya waktu saya belajar dulu ya di pesantren segala macam begitu, katanya sholat ini didapat Rasul ini karena sebuah wahyu gitu ya. Saya kemudian dewasa ini berpikir bagaimana ya menjelaskan transformasi wahyu yang diterima oleh seorang manusia bernama Muhammad ini sesuai nalar yang kemudian itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita ini sebagai umatnya bisa nggak mengalami transformasi itu, nah, persis presisi seperti yang dialami oleh beliau gitu. Seperti apa ya? Mas Hendra tahu radio kan? Tahu. Radio itu dicipta sebagai receiver, penerima. Kemudian pasti ada studio dong yang mensiarkan. Jadi ini pemancar namanya. Ini penerima. Nah, kapan sih pemancar ini apa yang dipancarkan di sini bisa diterima oleh radio kita? Kalau radio kita pertama ada baterainya. Yang kedua dicunin. Harus sama frekuensinya. Sehingga ketika frekuensinya sama akan terjadi namanya resonansi. Nah, saat resonansi, semua pesan-pesan yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik itu kan mewujud menjadi suara.
mewujud menjadi kata-kata, sehingga bisa didengar oleh semua orang. Jadi sebetulnya mekanismenya adalah mekanisme resonansi, supaya gampang menjelaskan. Iya, oke. Jadi sebetulnya diri kita ini punya seperangkat alat elektronik yang lebih canggih daripada radio. Iya. Ya, diri kita juga ada receivernya. Nah, oleh karena itu maka jangan lupa Mas Hendra harus selalu isi baterai. Energinya harus cukup. Yang kedua, otomatis harus ada keselarasan frekuensi. Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak pernah mengantuk. Dia selalu menjaga kita. Artinya, ya, ruang kosong ini yang disebut dengan kecerdasan semesta tanpa batas, isinya kan sebenarnya gelombang, isinya energi. Nah, energi ini akan bisa keterima oleh si receiver ini kapan? Ketika receiver ini menselaraskan diri dengan gelombangnya dari energi ini. Jadi oleh karena itu maka kenapa di dalam agama ada larangan? Nggak boleh ini, harus begitu. Sebetulnya pesan spiritualnya adalah supaya kita ini bisa menselaraskan frekuensi dengan frekuensi pemancar. Sehingga apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang rencana beliau untuk kehidupan kita itu bisa ditangkap. Iya. Nah, tentu yang ditangkap itu bukan kata-kata. Makanya saya sering mengatakan bahwa yang namanya wahyu itu getaran-getaran ilahi. Bukan kata-kata. Bukan kata-kata. Bukan suara. Bukan suara. Bukan suara. Karena menjadi kata-kata, menjadi suara, ketika sudah ditangkap menjadi suatu pemahaman, otomatis harus sampaikan dalam bentuk kata-kata.